selamat datang di Ngobar Liar volume 19. Nah, sebelumnya daripada tahu belumnya, Ngobar Liar itu apa? Ngobar Liar merupakan salah satu proker advokasi tim dari Hima Advis Telkom University yang acaranya merupakan ngobrol santai bersama narasumber yang kece-kece dan tentunya bermanfaat bagi kita. Nah, sebelumnya aku mau kenalin diri nih. Aku merupakan Sarana Orakadia Diva yang merupakan mahasiswa dari jurusan Administrasi Bisnis Telkom University dari angkatan 2021. Nah, kali ini ada narasumber kita yaitu Bang Alun. Boleh silakan perkenalkan diri. Halo semuanya, perkenalkan aku Alun Fadila Rustandi. Aku di sini sebagai mahasiswa Administrasi Bisnis tahun angkatan 2020. Dan alhamdulillah tahun ini aku dipercaya menjadi manajer dari Human Resource Development Team Hima Advis 2022. Nah, kalau boleh tahu, ini kesibukan Bang Alun akhir-akhir ini ngapain aja nih? Kesibukan ya, kalau kesibukan sih sebenarnya belakangan ini nggak terlalu ramai juga ya. Yang pasti sih aku sini lagi fokus di program kerja yang ada di HRD Team, terutama seperti ya sedang berlangsung Histeria, ada IBS juga, cuman mungkin sekarang sedikit agak capek karena kan kita kuliah juga udah mulai offline kan ya. Jadi gimana pembagian waktu kuliah offline sama pembagian ya kita ngobrol-ngobrol, rapat segala macam itu lumayan susah sih carinya. Kesibukan aku ya lebih disibukkan dengan perkuliahan dan perhimpunan gitu. Iya, tapi masih jaga, yang penting ini ya kesehatannya tetap dijaga. Iya, itu yang paling penting banget sih, apalagi kan sekarang cuacanya lagi nggak menentu ya, banyak banget yang lagi sakit. Jadi benar-benar harus dijaga lah dari kesehatan tubuh juga. Nah, kalian juga ya jaga kesehatan guys, jangan lupa. Nah, lanjut, boleh nggak sih tahu motivasi atau alasan Bang Alun pertama kali buat ikut Hima gitu? Atau ikut proker-proker dari Hima? Motivasi sama alasan ya? Sebenarnya kalau buat awal ya, aku tuh nggak langsung di Hima juga. Awalnya aku ikut ada program kerja dari HRD Team juga, yaitu IBES. Itu kan salah satu program magang lah secara gambar kasarnya. Itu magang buat mahasiswa baru, kalau misalkan pengen tahu lebih dalam tentang himpunan itu seperti apa. Nah, waktu 2020 aku mencoba ikut di IBS. Alhamdulillah di IBS juga aku dapet di HRD Team juga tuh kebetulan. Nah, di situ awalnya ya kayak orang lain kali ya, aku coba-coba gitu. Apalagi kan ada sedikit tawar kayak dapat TAK, sertifikat buat ditukar. Jadi itu lumayan banget lah buat aku buat menjadi syarat kelulusan waktu itu. Nah, cuman setelah waktu masuk IBS, aku ngerasa aku suka nih ada di bidang ini. Aku nyaman di lingkungannya, apalagi kan Hima Advis atau Advis ini kita ada asas kekeluargaan. Ditambah lagi aku juga waktu itu berempat sama teman-teman aku yang berempat ini, ya kita alhamdulillah sampai sekarang tuh masih terjaga lah tali silaturahminya. Mungkin karena janjian juga kan, mungkin karena aku nyaman, terus aku suka juga, terus kayak ya udah aku pengen ningkatin skill nih. Jadi aku nggak mau, mungkin kalau bahasa lainnya kupu-kupu kali ya, kuliah pulang. Ya udah aku pengen ada kesibukan lain aja sih. Nah, kalau ini setelah mengikuti organisasi, menurut Bang Alun nih, pentingkah organisasi buat anak kuliah? Aduh, penting nggak sih organisasi buat anak kuliah? Sebenarnya kalau buat penting, mungkin balik lagi ya ke diri kita masing-masing gitu. Maksudnya kita masuk himpunan itu buat apa? Tujuannya apa? Iya, tujuannya buat apa? Karena kan sekarang tuh banyak lah beberapa oknum mungkin ya yang masuk himpunan tuh ada yang pengen buat eksis atau apa semuanya. Jadi balik lagi sih gimana dari persepsi ataupun dari keinginan kalian masuk organisasi itu seperti apa. Karena kalau aku sendiri, ya itu, aku awalnya pun coba-coba. Awalnya aku pengen coba masuk IBS, alhamdulillah aku dapat. Tapi setelah aku ada di dalam himpunan, di dalam organisasi, ya udah aku nyaman gitu, aku suka. Alhamdulillah, ya udah sampai sekarang nih. Bilang masih lanjut ya. Masih lanjut. Sampai manajer nih. Ada nggak yang mau kepikiran buat lanjut lagi? Kepikiran, kayaknya hilalnya belum kelihatan ya kalau itu ya. Ya doanya aja. Semoga ya. Doain Bang. Nah, kalau ini setelah ikut organisasi, terutama di Hima, adakah benefit yang Bang Alun rasain gitu setelah ngikutin himpunan? Benefit ya? Benefit tuh kalau aku sendiri ya nyebutnya tuh ada dua. Dimana itu benefit yang terlihat sama benefit yang nggak terlihat. Kalau benefit yang terlihatnya itu ya seperti biasa lah, kita dapat sertifikat seperti itu kan. Terus juga kalau misalkan ya ini nih benefitnya nih, kita dapat jaket himpunan. Terus kita dapat ID card juga. Tuh kalian nih kalau mau keren jadi mahasiswa Advis tuh beli Jahim, jangan lupa. Ya jangan lupa ya beli Jahim. Sharon ada kan Jahim? Ada. Ada, jangan lupa dibeli ya. Nah, terus kalau benefit yang tidak terlihatnya itu yaitu seperti misalkan dari kemampuan lah lebih tepatnya ya. Jadi kayak misalkan
ada orang yang pengen ningkatin public speakingnya. Itu enak banget tuh kalau kita masuk himpunan atau organisasi. Itu benefit yang apa ya, semua orang pasti bakal dapet lah. Karena dari kita nol, balik kita dari nol masuk himpunan, masuk organisasi, ya kita bakal keisi nantinya, baik dari apa yang udah kita punya ataupun hal yang gak kita punya. Oke, kalau benefit kurang lebihnya ya itu kalau menurut aku ya, pandangan aku. Nah, kalau suka duka apa saja yang pernah Bang Alun alamin ketika bergabung dengan himpunan? Suka duka ya. Aduh, kalau dibilang suka duka sebenarnya ada sedikit sulit ya, karena kan terhitungnya aku termasuk mahasiswa angkatan COVID, sih kan online. Jadi suka dukanya tuh ya, sukanya mungkin enak, apa-apa kita kerjanya di rumah gitu, nggak capek. Bisa sambilan. Nah, bisa sambilan, kayak rapat juga tinggal buka laptop, nyalain, buka Zoom. Kalau dukanya ya waktu itu ya kita kurang intens aja sih ketemu sama teman-teman baru. Apalagi kan namanya kita beda pulau kan ya, kalau udah kuliah pasti beda-beda nih teman-teman kita dari daerah mana, itu susah banget lah interaksinya. Dan ngebangun komunikasinya juga itu jadi salah satu PR yang besar lah. Karena kan ya kita nggak tahu gitu kondisi mereka seperti apa, atau misalkan teman kita itu dia sifatnya seperti apa. Karena kadang ada yang beda antara dia di online-nya kayak gimana sama di offline-nya kayak gimana. Nah, keterkendala jaringan juga ya? Iya, itu sih yang paling PR banget kalau udah jaringan. Jadi kalau sukanya itu, ya sukanya aku bisa kenal sama banyak orang. Terlebih lagi aku bisa kenal sama kakak tingkat. Jadi mana itu bakal dapet apa ya, ilmu banyak lah dari kakak tingkat itu. Baik tentang perkuliahan, ataupun magang tuh kan. Apalagi aku tahun depan magang jadi bismillah lah gitu kan. Bismillah. Bisa. Kalau dukanya ya itu sih, kalau kemarin tuh semasa online kita nggak bisa interaksi satu sama lain aja. Cuman ya buat sekarang alhamdulillah udah mulai offline semuanya, jadi kita ngelakuin sebisa mungkin. Ya udah pada rame juga nih di Bandung. Ih, rame banget. Macet banget di Bojong Soang. Iya benar. Tapi tetap seru sih karena rame jadi ketemu orang baru lagi. Caranya kos kan di sini? Kos. Gimana tuh rasanya? Seru sih, cuman ya macetnya itu tadi sih. Kayak ada mata kuliah jam 7.30 kita harus berangkat dari jam 6. Nah, iya benar, itu benar. Macetnya. Terus cari parkiran juga susah ya. Itu sih lebih tepatnya. Nah, next nih Bang Alun. Bagaimana cara mengikuti proker-proker dari Hima Advis? Gimana tuh? Proker-proker. Cara ikutnya gitu ya. Kalau ikut proker-proker tuh gampang banget sebenarnya, bener-bener gampang lah. Kalau misalkan kalian mau ikut proker-proker kayak gitu, nanti kalian bisa langsung cek aja ke Instagram Hima Advis. Bisa lah ya, nanti dikasih DM. Iya, jangan lupa di follow juga ya. Iya, jadi semua info pasti bakal ada di Instagram Himpunan Hima Advis. Terus juga kalau caranya seperti biasa sih, kita ada syarat, emang mungkin syarat khusus ya, yaitu setiap mahasiswa tuh harus punya sertifikat dari ospek jurusan, atau yang di Advis itu kita bisa sebutnya histeria. Nah, kayak sekarang kita sedang berlangsung ya histeria juga. Jadi itu tuh jadi salah satu syarat khusus lah. Makanya untuk mahasiswa baru tuh diwajibkan banget untuk ikut histeria. Kenapa? Karena kalau misalkan nggak ikut histeria, kalian nggak dapat sertifikat, itu bakal rugi banget. Pertama, kalian nggak bakal bisa ikut itu tadi tuh proker-proker. Terus kedua, kalau misalkan kalian suka minat di himpunan, kalian juga itu bakal terkendala ya. Kayak sayang banget gitu kalian punya bakat tapi kalian nggak bisa ikut, itu sayang banget. Terus harus ngulang ya? Nah, itu harus ngulang lagi kan, misalkan di tahun selanjutnya sama maba-maba gitu kan. Gak sama temen, iya, cari temen lagi. Cari temen lagi sama mahasiswa baru lagi. Jadi itu kurang banget lah, itu salah satunya. Terus kalau selebih-selebihnya ya seperti biasa sih ya. Kayak misalkan ngumpulin CV, buat CV atau ngisi Google Form-nya kayak gitu. Jadi banyak kok proker-prokernya itu, nanti kalian pantau aja di Instagram Hima Advis. Dan biasanya nih proker itu mulai setelah ospek jurusan. Jadi buat teman-teman ya, dipantau. Jangan lupa. Nah, lanjut nih. Apa yang membedakan Hima Advis dengan organisasi lainnya? Apa tuh? Yang membedakan Hima Advis sama organisasi lainnya, ini aku cerita sedikit ya. Aku tuh kalau dibilang organisasi, aku bukan anak organisasi banget lah. Karena dulu aku lulusan SMK, ini aku udah linjur lah, SMK-nya komputer, masuknya ke Advis juga. Jadi itu udah jauh banget, dan di aku dulu waktu SMK itu aku nggak ikut organisasi sama sekali. Jadi aku cuma ikut ekstrakurikuler aja, olahraga gitu kan. Jadi aku masih belum tahu lah organisasi itu apa. Nah tapi waktu aku mulai masuk, itu awal-awalnya pun aku kosong tuh masuk tuh. Kayak misalkan ada divisi-divisi aja, kayak divisi publik itu apa aku nggak tahu, divisi humas itu apa aku nggak tahu. Tapi setelah masuk ada di dalamnya aku jadi tahu.
Nah kalau misalkan buat di Himatbis sendiri perbedaannya mungkin yang aku tahu dengar ya dari teman-teman maksudnya di organisasi luar. Kalau Himatbis tuh kita tuh di sini menggunakan alur koordinasi atau strukturalnya itu mengikuti corporate perusahaan atau perusahaan. Jadi alurnya itu ya kita dipimpin sama CEO, terus di bawahnya ada general manager, ada manager, nanti setiap manager dibantu oleh SPV, supervisor, sama staff-staffnya. Jadi itu benar-benar alurnya itu kita tertata banget lah. Kayak misalkan dari staffnya kerjanya dia mau gimana, lapornya ke SPV dulu. Nanti dari SPV bisa langsung ke manajer. Jadi ya kita nggak capek juga gitu kan, karena ada yang bantuin satu sama lain. Kerjasama. Nah itu juga terus. Kalau nanti nih, kamu sekarang semester berapa? Semester 2. Semester 3. Semester 3. Ada ngambil ini komunikasi bisnis? Belum ada. Belum ada. Ya. Nanti tuh ada di matkul itu yang namanya di perusahaan tuh kita bakal ada komunikasi yang biasa disebut tuh kalau nggak salah ya up to down apa down to up gitu. Nah itu di Himatbis tuh benar-benar diterapin banget. Komunikasinya ya penting. Komunikasinya penting banget tuh. Jadi waktu ada pelajaran itu tuh aku mulai ngerti ternyata di Himatbis juga kita mengimplementasikannya gitu. Jadi kita ya himpunan nggak sekedar himpunan, tapi ada juga nyambung ke kuliah. Nyambung juga ke kuliah kan. Mungkin kalau bedanya ya, kalau misalkan organisasi lain yang aku dengar dulu mungkin ada beberapa yang strukturalnya nggak seperti itu gitu. Mungkin ya strukturalnya beda lah, nggak sesuai dengan yang Himatbis kita ini. Bedanya itu juga, dan yang pasti sih kita benar-benar megang erat banget asas kekeluargaan. Nah itu sih, itu penting. Itu pokoknya karena nyaman itu penting. Nah, kerja nggak bisa kalau nggak nyaman. Kalau kalian nggak nyaman, kerja juga nggak bakal beres gak sih? Iya. Gitu. Nah, kayak share nih, nyaman nggak di sini? Nyaman. Makanya lanjut nih. Nah, next nih Bang Alun. Bagaimana cara bagi waktu antara organisasi sama kuliah? Nah, pagi offline gini pasti pusing kan awal-awal nih. Iya sih, itu offline. Itu salah satu hal yang tersulit yang lagi aku hadapin sekarang mungkin ya tepatnya. Karena kalau online kan ya udah kita kuliah di rumah, terus kita bisa ngebagi kayak kuliah mau sambil rapat juga bisa. Ya, kuliah sambil makan juga bisa. Apalagi kalau kita di himpunan, oh iya tambahan yang tadi ya, kita tuh di Himatbis tuh kita bisa ngikutin beberapa proker. Jadi kita nggak cuma bisa join satu proker doang. Jadi bebas kamu mau 3, mau 5 itu ya, bebas lah buat teman-teman gimana enaknya. Cuman ya PR-nya kalian harus bisa bagi waktu. Ya, itu. Nah, kalau online kalian bisa Zoom-nya di sini Zoom rapat proker misal histeria, yang sininya rapat IBS itu bisa, tapi kalau udah offline itu bakal susah banget. Iya. Apalagi ada kuliah. Jadi kalau aku tipsnya, ini mungkin tips ya, nggak tahu nih buat share juga nih tips banget enggak. Jadi setiap selesai kuliah, mau itu kuis atau tugas, aku selalu langsung kerjain. Jadi ya kerjanya walaupun nggak sendiri gitu kan, kita kerja bareng-bareng gitu sama temen. Kita kerjain itu semua kuis, tugasnya, selesai kelas itu kita langsung kerjain. Kenapa? Biar malamnya kalau emang nggak ada kerjaan dari himpunan, ya kita free gitu, kita bebas mau main game atau gimana. Tapi kalau misalkan ada kerjaan dari himpunan, ya udah kita bisa kerjain di malam. Nah kalau misalkan tugas atau kuis yang nggak kita kerjain setelah selesai selesai kelas, ya malamnya otomatis kita harus ngerjain itu juga. Terus harus ngerjain tugas himpunan juga kan. Mau nggak mau kita begadang lagi. Nah begadang lagi, overthinking lagi, nanti sakit lagi kan. Jadi kalau aku sih mungkin bagi waktunya gitu, sama ya aku menyesuaikan jadwal juga sih. Dan alhamdulillah sih tahun ini, semester ini lebih tepatnya jadwal aku nggak terlalu parah lah. Karena udah pandai dibagi waktunya juga ya. Iya, walaupun kuliahnya Senin sampai Sabtu ya. Nah next nih Bang Alun. Apa ada syarat yang menjadi kunci agar bisa diterima di Himatbis? Oh, syarat menjadi kunci ya? Nggak ada sih kalau misalkan syarat jadi kunci buat keterima di Himatbis. Yang kalau kalian mau masuk ke himpunan, yang pertama itu buat aku yang penting adalah niat. Kalau emang kalian niat mau masuk ke himpunan, ya insya Allah bakal ada jalan. Terus yang kedua, berani. Kenapa? Kalau misalkan kita punya niat nih, tapi kita nggak berani buat maju, sama aja kayak ibaratnya aku pengen bawa mobil, tapi aku nggak berani bawanya. Ya udah nggak berani. Iya, jadi ya udah diem aja di tempat gitu. Jadi buat teman-teman semua, jadi kalau misalkan mau masuk himpunan itu nggak ada syarat wajib atau gimana ya. Itu balik lagi sama diri kalian. Kalau kalian emang niat masuk himpunan karena apa, terus kalian berani, insya Allah bisa kok. Jadi yang kalian perluin adalah kalian latih diri kalian. Nggak ada syarat apa-apa, nggak harus bayar juga, nggak harus kayak misalnya nih harus SMA harus ikut organisasi, ada nggak tuh? Oh, itu tentu saja tidak dong. Karena yang tadi aku bilang kan, aku aja nih dulu dari SMK malah aku ikut organisasi. Alhamdulillah sampai sekarang aku masih ada di himpunan gitu, bahkan diterima di himpunan. Jadi
buat teman-teman yang misalkan dulunya atau kalian insecure lah, aku nggak pernah ikut organisasi, terus ada yang daftar ikut organisasi, dia ada jabatannya, kalian masih insecure, kalian latih percaya diri. Percaya diri, pede. Iya tuh. Nah next nih Bang Lun, apakah yang bisa masuk program kerja dari Himadbis hanya pengurus himpunan saja? Nah, enggak dong, itu enggak banget lah. Mungkin ada ya beberapa. Jadi buat program kerja kan ya? Ya kalau buat program kerja di Himadbis itu mungkin kalau dibilang secara lingkup kita tuh ada dua, dimana dilihat dari tujuan dari apa ya, prokernya ini atau program kerjanya buat apa. Kalau misalkan lingkupnya internal Himadbis, nah itu panitianya itu harus dari pengurus Himadbis. Tapi kalau lingkup atau tujuannya untuk seluruh mahasiswa administrasi bisnis, itu kita biasanya oprek buat mahasiswa di luar pengurus juga. Mungkin contohnya kayak apa ya, histeria deh. Kan histeria kan aspek jurusannya, dimana tujuannya kita mengkader mahasiswa baru. Itu kan ya udah mahasiswa banyak aja. Sedangkan pengurus kita juga nggak sebanyak itu. Jadi kita ada open recruitment buat teman-teman nih di luar yang nggak ikut pengurus Hima, itu boleh mengikut. Cuman kalau misalnya kayak IBES kan lebih ke program magang, dimana ya kita tujuannya untuk nge-build anak-anak ini nanti siapa tahu bakal jadi penerus gitu kan. Dan itu lingkupnya kan internal Himadbis. Jadi pengurus dari panitia IBES itu khusus untuk dari pengurus Himadbis. Paling kalau bedanya gitu. Jadi buat teman-teman kalian bisa kok ikut proker. Nggak harus pengurus Himadbis yang ikut proker dari Himadbis. Jangan lupa daftar juga ya, besok dipantau terus IG Himadbis. Dipantau pokoknya mah. Nah next nih, apakah ada program kerja pertama yang bisa diikuti mahasiswa baru? Program kerja pertama? Iya. Ada dong, udah pastinya ada. Kayak yang tadi aku bilang juga kan, kita sekarang lagi ospek jurusan atau histeria. Nah kelar histeria tuh semua proker-proker yang ada di Himadbis bakalan mulai itu. Kalau proker pertamanya, seingat aku tuh proker pertama itu bakal ada IBES. Yang tadi aku bilang nih, aku nih alumni IBES nih. Jadi buat teman-teman nanti selesai histeria, kalian udah dapat sertifikat histeria, kalian langsung pantau aja Instagram Himadbis. Ataupun nanti bakal diinfoin kok sama kakak tingkatnya juga. Apalagi dari LO-nya ya, sekarang ada LO kan, itu bakal diinfoin. Dan biasanya IBES tuh yang bakal pertama kali muncul buat kalian bisa ikutin. Yang penasaran sama Hima, pengen ini kenal dulu, nah daftarnya IBES. Betul banget, jadi jangan lupa ya daftar IBES kalian ya. Iya jangan lupa. Nah next nih Maulun, bagaimana cara memposisikan diri saat berada di lingkungan himpunan dengan pertemanan kuliah? Nah kan kadang tuh kita seringnya ngumpul nih sama anak himpunan, nanti kuliahnya gimana, pertemanan kuliahnya gitu. Iya, itu juga lumayan menguras tenaga dan juga uang ya. Iya, nongkrong pasti itu yang uang. Karena nongkrongnya kan harus sama teman himpunan, sama teman kelas juga gitu. Ya kalau caranya gimana ya? Sebenarnya kan kalau orang-orang pasti circle-nya kan beda-beda gitu ya. Ya kalau aku sih sedih ajaknya aja lah. Kalau ada yang mengajak dari teman-teman himpunan main, ya selagi aku kosong, ayo. Terus dari teman kelas juga kalau selagi aku kosong juga, ayo. Netral sama manusia, ayo gas. Iya. Cuma yang paling pasti sih aku bakal ikut dimana ya aku udah janji pertama kali sama dia gitu. Nggak kayak misalkan aku janji pertama sama teman himpunan, tapi aku pergi sama teman kelas, itu kan aku nggak enak juga, jadi menyesuaikan lah. Dan alhamdulillah juga teman-teman aku pada ngerti. Teman-teman kalian semua pasti ngerti kok. Iya ngerti kok, nggak ada yang kayak dia nggak ini jarang ngumpul sama kita, enggak kok. Iya guys, jadi kalian jangan takut lah. Iya. Dari next nih Malun. Menurut Bang Alun, program kerja seperti apa yang menyita banyak tenaga dan waktu? Apa tuh? Program kerja yang menyita banyak tenaga dan waktu, aku bisa bilang semua program kerja. Wah, semuanya. Ya karena kan nggak hanya program kerja sih ya. Di kehidupan sehari-hari pun kita melakukan kegiatan tuh pasti yang menyita banyak waktu dan tenaga gitu. Jadi kalau dibilang yang paling banyak nggak, semua sama rata tuh. Iya, cuma hanya tinggal gimana cara kita baiknya ngatur waktu sama ya kita ngejaga tubuh kita juga. Sama ya kita ngelakuinnya senang aja gitu, pasti nggak ngerasa capek sih. Have fun. Lagi yang penting kalian nyaman. Nah, itu dia. Nah, next nih Bang Alun. Apabila di tahun pertama tidak mengikuti Himadbis, apa di tahun kedua masih bisa mengikuti Himadbis? Oh, itu udah pasti bisa dong. Karena syarat buat ikut Himadbis itu adalah kalian masih mahasiswa aktif. Yang paling pasti ya. Cuman ya balik lagi, biasanya
yang ikut Hima Advis itu paling apa ya, paling tua lah ya. Paling tua itu biasanya angkatan yang kan kalau sekarang kita yang paling tua angkatan 2019 ya. Nah biasanya paling tua itu angkatan 2020. Jadi yang emang dia udah ngambil skripsian, terus udah ngambil buat sidang, itu biasanya mereka tuh nggak ikut karena ya mereka fokusnya di situ. Jadi kalau misalkan buat teman-teman nih yang nggak keterima di himpunan Advis tahun ini, kalian masih bisa ikut kok di tahun depan. Terus kalau misalkan kalian masih mau coba di tahun depannya lagi masih bisa kok, selagi kalian masih mahasiswa aktif. Nah, kalau kalian udah lulus mah mending cari kerja gitu. iya benar. Kalau udah lulus mending cari kerja. Pusingnya nyari kerja lagi. Iya, gitu dia. Fokusnya. Nah, program kerja apa yang selalu dilakukan setiap tahunnya secara turun-menurun? Setiap semua sih itu semua program kerja yang ada di himpunan. Maksudnya dari di himpunan kita kan ada total ada 8 tim ya. Ada tim sekre, sekretaris, terus ada finance, ada ACT atau Activities and Talent Team. Itu tuh aku sedikit jelasin nggak apa-apa ya. Jadi kayak ACT itu dia lebih ke bidang olahraga dan kesenian lah. Jadi buat teman-teman nih yang punya bakat di olahraga misalkan futsal, badminton, atau teman-teman yang suka olahraga, semuanya ngeband, konser, itu kalian bisa banget nih ikut atau join ke ACT. Terus yang kedua tuh ada advokasi tim. Nah, advokasi tim nih di sini sama Brokernya juga ya kemarin. Iya, ini salah satu contoh brokernya dari advokasi tim. Jadi advokasi itu lebih kita untuk menampung aspirasi dari mahasiswa. Karena kan ya kita jadi himpunan itu nggak cuma fokus di himpunan, tapi kita juga fokus ke mahasiswa di luar himpunan juga. Misalkan ada aspirasi, pengen ini, pengen ini, pengen itu, nah itu kita lewat advokasi. Terus ada external affairs team, itu salah satu apa ya? Mungkin kayak yang jadi apa ya, frontline terdepan lah buat Hima Advis untuk ke di luar himpunan. Kayak misalkan dari ada yang kerjasama sama himpunan lain, itu lewat ekstaf. Dan salah satu programnya itu ada charity action. Mungkin itu yang biasa nih kalau misalkan kita kuliah kan ada KKN, ya kan, ke desa-desa tuh. Di himpunan juga kita ada, yaitu charity action itu. Jadi kalau charity action kita lebih ke ngebantu lah gitu ya, ke turun terjun gitu ke masyarakat. Jadi kita bakal ke desa-desa nginep, jadi kurang lebih kayak KKN. Cuman kayaknya nggak di desa penari juga sih. Enggak sih. Iya. Terus baru 5, namanya ada entrepreneurship team atau biasa dipanggil entre. Itu dari namanya aja entrepreneur ya. Kita di situ juga kayak jualan nih, kayak kalian mau beli jahim, itu kalian bisa ke tim entrepreneurship team, atau kalian bisa buka Instagramnya di beli di Advis. Itu banyak banget loh di situ. Nah, selanjutnya ada main team. Tidak lupa dong, ke zaman sekarang kita perlu upload. Ya, nah tuh. Perlu eksis juga di Instagram kan. Itu ada main team. Nah, main team itu media information team. Jadi kita lebih ke dokumentasi lah semua kegiatan-kegiatan. Terus yang upload di Instagram Hima Advis itu tugasnya dari main team. Iya, poster semuanya. Dan yang terakhir itu ada HRD, itu aku sendiri, itu Human Resource Development Team. Mungkin seperti yang teman-teman tahu lah ya, HRD itu ya kita di sini mengembangkan sumber daya manusia yang ada di himpunan dan juga di luar himpunannya juga. Proker-prokernya yang tadi aku sebutin, ada histeria atau aspek jurusan, kita kaderisasi. Terus ada IBES juga, di IBES juga buat teman-teman nih yang mau tahu lebih dalam tentang himpunan, bisa banget gitu join ke IBES. Dan masih banyak lagi lah. Itu, jadi Hima Advis ini seru banget lah kalau buat aku. Ya, jangan lupa daftar guys. Banyak itu prokernya. Prokernya banyak guys. Nah, selanjutnya, bagaimana cara agar dapat diterima di dalam organisasi Hima Advis? Kayak apa yang perlu dipersiapkan nih? Atau misalnya harus skill ini itu? Yang harus kalian siapkan adalah diri kalian sendiri. Jadi kalau yang harus disiapkan ya sih diri kalian dulu gitu. Kalau buat hal-halnya kalian mungkin udah tahu lah. Kayak misalkan harus siapin CV, terus yang tadi bilang sertifikat histeria biasanya ya. Sama ya diri kalian. Kalian yang penting percaya diri, dan yang paling pasti walaupun kalian baru, setidaknya kalian sudah bisa memahami lah himpunan itu apa, himpunan itu seperti apa. Sama yang paling penting nih, kan nanti kalian bakalan masuk ya ke timnya, suka di tim apa, ya kalian juga harus belajar, kalian harus tahu tim yang kalian pilih itu dia tim apa gitu. Apakah sesuai sama minat kalian, kemauan diri sendiri ya, apakah sesuai dengan kemampuan atau keahlian kalian, atau kayak aku pengen pinter ngedit, aku pengen pinter bikin video, jadi aku mau join ke main gitu ya, media information team. Itu bisa banget. Jadi kalian di situ bakalan belajar juga
dalam artian ya sama kakak tingkatnya di situ kan bakal dikasih tahu lah gimana cara ngeditnya gitu ya. Jadi siapkan diri kalian aja sih kalau dari aku. Ya, next banget. Apakah para peserta IBS akan langsung diterima menjadi pengurus himpunan kalau ada join IBS? Wah, itu mungkin dari dulu ya itu salah satu apa ya bisa dibilang kabar-kabar yang sering orang salah paham gitu. BTW ini sharing juga dia dari IBS kan ya? Ini IBS gak? Enggak IBS. Daftar tapi Alhamdulillah dapet kan? Enggak di himpunannya. oh iya di himpunannya ya, di himpunannya dapat. Nah ini jadi contohnya, maksudnya nggak semua iya. yang ikut IBS itu bakalan dapet kayak Sharon tuh, dia Iya. nggak ikut IBS tapi dia kan punya keahlian atau kemampuan hal lain yang dilihat sama manajer advokasi tim. Jadi Sharon dapet di situ di himpunan. Di himpunannya dapat. Nah, coba gimana tuh perasaannya tuh kan? Sharon kan nggak ikut IBS, Iya. terus keterima. Seru sih, kayak ya mungkin emang gak jalannya pas di IBS, cuman pas di himanya keterima terus langsung ngejalanin proker-prokernya awalnya agak kaget, cuman setelah jalanin bisa sih. Seru kan? Seru. Apalagi sekarang jadi MC kan di Ngobardiar, kita keren banget sih ini. Jadi mungkin kalau buat yang tadi ya IBS tuh kita yang keterima IBS nggak bakalan, dan bukan nggak bakalan, maksudnya dia nggak bakalan ya belum tentu langsung masuk jadi pengurus Himatbis. Karena balik lagi kita tuh yang ikut IBS, kalau emang kalian bener-bener pengen, kemungkinan besar kalian keterimanya tuh mungkin di atas 50% lah. Ya tapi kalau kalian ikut IBS terus cuman apa ya bahasanya nganggung-nganggung doang lah. Sekedarnya doang kayak daftar terus kerjanya nggak ini Iya, gitu. terus kalian nggak total, nggak nyaman, ya sama aja gitu. Jadi IBS itu bukan, kalau orang-orang bilang IBS ini bukan tiket emas buat masuk ke pengurus himpunan gitu ya. Jadi kalian tetap yang selesai ikut IBS, kalian bakalan ikut tahap-tahapannya juga, kayak kirim CV lagi, kalian ngikutin tahap-tahap yang udah disediain sama himpunan, itu pasti. Dan emang kalau emang rezekinya dan kalian sungguh-sungguh, kalian bakalan jadi pengurus Himatbis di tahun itu. Tapi kalau kalian emang cuman main-main doang atau apa, ya itu balik lagi ke manajernya ya. Jadi gitu. Nah, apa saja yang membedakan kita saat mengikuti IBS dengan Himatbis? Apa tuh bedanya? Bedanya, IBS. jadi yang udah ikut IBS sama yang gak ikut IBS ya. Jadi kalau misalkan yang ikut IBS, bedanya kalian bakalan lebih paham dan lebih ngerti tentang himpunan sama tim yang kalian mau daripada mahasiswa yang gak ikut IBS. Karena itu nanti kan kalau kalian dapat IBS nih, kalian bakal magang, ibaratnya magang lah sebulan ya di himpunan, di tim yang kalian mau. Nah, nanti di situ kalian bakal dapet ilmu atau pengetahuan lebih dalam tentang himpunan. Kayak misalkan tim kaliannya itu seperti apa, timnya apa, terus ada proker apa aja, terus tentang himpunannya juga gimana. Itu kalian bakalan lebih tahu daripada mahasiswa lain yang gak ikut IBS. Nah, jadi kalian waktu daftar di pengurus himpunan di periode selanjutnya, kalian tuh kalau misalkan ditanya nih sama manajernya gitu kan, kenapa kau masuk tim ini? Nah, kalian udah tahu jawabannya. Kalau misalkan yang di luar yang gak ikut IBS, ya kalian pasti bakalan jawab juga, cuman ibaratnya apa ya, jawaban formal gitu ya, general lah jawabannya. Jadi bedanya gitu, cuman tetap semuanya balik lagi gimana sama rezeki kalian dan niatnya juga. Nah, itu dia. Ini kayak share nih keren kan, dia nggak ikut IBS tapi dia bisa dapat. Ya tergantung niat kita ya guys. Nah, next nih Bang Alun. Menurut Bang Alun, seberapa penting peran mengikuti program kerja dari Himatbis bagi diri sendiri? Seberapa penting ikut prokernya ya? Ya. Kalau ikut prokernya itu kita tergantung sama divisi apa yang kita ikutin. Gitu. Kayaknya soalnya kalau setiap prokernya biasanya itu bakal ada divisi acara, ada sekre juga, sekre finance sih itu juga ada. Cuma paling biasanya itu ada ya acara, terus ada humas, ada dari perlogistikan, ada dokumentasi, sama ada mungkin ada beberapa yang ada sponsornya seperti itu. Jadi ya tergantung dari kita mau masuk divisi apa. Kayak dulu aku sebelum jadi manajer waktu staff, aku kan ikut beberapa proker juga ya. Aku ikut histeria, di histeria aku jadi LO di situ, terus di CA aku alhamdulillah jadi korlap juga. Itu balik lagi kalau misalkan seberapa pentingnya ya kita ikut divisi itu berdasarkan skill kita lah. Kayak misalkan Sharon bisa jago foto-foto, jago video atau apa, masuk aja ke divisi Pupdo. Di situ kamu nggak bakalan cuma ngerjain apa-apa lah, tapi walaupun kalian harus ada tugas bikin misalkan ngedit, itu kan jadi nilai plus juga ya buat kalian. Itu sih.
Next nih Bang Alun. Ini kan dari masa transisi dari pandemi. Apakah Bang Alun pernah merasa kesulitan dalam menjalani proker-proker di Hima Advis yang berubah dari online menjadi offline? Ini maksudnya kita di zaman sekarang susah sih ya ngebedain dari online ke offline itu jadi PR banget lah. Apa ya? Tadi gimana bisa diulangi lagi soalnya? Dari masa transisi dari pandemi, apakah Bang Alun pernah merasa kesulitan dalam menjalani proker-proker di Hima Advis yang berubah dari online menjadi offline? Kalau dibilang kesulitan sih itu sulit banget ya. Cari vendor. Iya, itu sulit banget sih. Maksudnya kayak teruntuk di himpunan, aku kan ya tadi aku bilang aku angkatan COVID ya, semuanya online. Waktu aku jadi IBS aku online, aku jadi staff HRD tim aku online. Tapi waktu alhamdulillah jadi manajer, offline gitu kan. Jadi aku tahu ya sistem-sistem waktu online aja. Ya cuman susahnya di situ sih, maksudnya jadinya aku harus cari tahu lebih dalam lagi. Berarti harus bisa memahami lagi proker-proker yang ada di HRD tim nih. Walaupun ada yang megang, tapi tetap kan itu tanggung jawab aku juga sebagai manajernya. Jadi aku harus aku harus nanya-nanya, aku harus memahami tentang dari proker-prokernya, kayak misalkan histeria atau aspek jurusan. Aspek jurusan dulu online ya udah kita tinggal setting-setting Zoom gitu kan, siapin virtual background gitu-gitu. Itu bisa lah sama barang-barang, terus tiba-tiba langsung offline gitu kan aspek jurusan. Itu harus benar-benar persiapannya lebih banyak lagi lah yang harus disiapin. Ya kayak misalkan kita harus jaga protokol kesehatan udah pasti, terus juga dari acaranya, mobilisasinya, terus kayak misalkan kita mengundang siapa aja ke kampus, izinnya juga, sama yang paling susahnya itu ya kita mengkoordinasi acaranya itu sih. Karena itu kan apalagi buat aku itu first time banget lah, aku yang gak ikut apa-apa tiba-tiba proker besar terus offline juga gitu. Kayak sekarang juga sekarang tiba-tiba online. Ya, tiba-tiba offline kan sekarang ini nobar liar nih. Oh iya. Biasanya kan gitu cuman di Instagram gitu ya kan. Live. Nah next nih Bang Alun, program kerja apa saja yang paling bisa membantu meningkatkan soft skill? Buat meningkatkan soft skillnya program kerja ya ada sih beberapa, kayak misalkan di HRD tim juga di aku ya, itu kita ada SIAP ataupun biasa dipanggilnya self upgrading. Dari artinya aja kita self kan ya, diri kita mengupgrade diri kita. Jadi situ bakal ada webinar atau misalkan sekarang seminar sama beberapa orang-orang hebat lah yang pastinya yang sesuai dengan tema yang dibawain. Kayak misalkan ada temanya time management gitu. Itu kan apalagi sekarang kita butuh banget ya buat himpunan. Kayak mereka dulu gimana sih ngatur waktu segala macamnya. Itu ada di self upgrading, sama ada kok di beberapa tim juga proker-prokernya. Jadi buat tingkatin soft skill teman-teman nggak usah takut. Kita di Hima Advis tuh ada beberapa program kerja yang emang buat semua mahasiswa sih ya, pasti bukan buat pengurus doang. Itu tuh buat ngelatih hard skillnya ada, buat ngelatih soft skillnya juga ada. Jadi kita paket komplit. Nah itu dia, paket komplit, semua ada. Semua ada. Nih next di Balon, ada nggak sih batas jumlah proker yang bisa diikuti di Hima? Jumlah batas? Ya. Nggak ada, unlimited kalian. Semuanya bisa diikuti. Semua bisa kalau kalian kuat gitu kan. Itu. Kalau kalian kuat semua bisa. Ya tergantung waktunya. Iya. Apalagi udah kuliahnya offline kan. Kalian harus membagi kuliah offline kalian gimana. Rapat sama proker 1, rapat proker 2, rapat proker 3. Semua device kalau misalnya masih online. Semua device. Apalagi kalau misalkan acaranya berbarengan gitu kan. Iya. Nah itu sih yang PR banget itu sih. Kayak misalkan ospek di hari Minggu, Seninnya ada IBS, Selasanya belum kuliah. Jadi full. Kalau misalkan ditanya berapa banyak maksimal, kita nggak ada maksimal. Sebisa kalian, semampu kalian, yang pasti ya nggak bikin kalian capek, pusing. Jadi nggak ngerugiin buat diri kalian, sama nggak ngerugiin buat orang lain juga. Nah itu dia. Nih, apakah ada sanksi khusus dari himpunan ketika keluar dari proker yang dijalani? Kalau buat sanksi khusus sih kita tergantung, kita juga ada beberapa tahapan ya. Terutama di HRD tim, itu kan tugas dari HRD tim ya yang ngurusnya. Jadi kalau misalkan keluar dari, itu keluar dari pengurus apa dari proker ya? Dari proker? Dari proker ya, itu sama aja. Jadi kalau misalkan kalian ikutin proker gitu, terus kalian tiba-tiba ngilang, atau kalian tiba-tiba ada hal lain yang emang kalian harus berhenti gitu dari proker itu. Nah, salah satunya kalian harus ngobrol dulu sama ketua pelaksana yang megang proker itu. Nah nanti dari ketua pelaksananya bakalan laporan ke steering committee atau SC. Nah SC-nya itu kalau di setiap tim itu biasanya dari SPV
SPV tim itu sama manajernya. Nah di situ ya pasti kalian bakalan, mungkin kalau bahasa orang atas mah sidang ya, tapi kalau bahasa kita mah kita bakal diskusi, kita bakalan ngobrol gitu. Kayak ditanya alasannya apa, kenapa. Kalau emang alasannya masuk akal atau make sense ya, dari kita pun bakalan ya udah mau gimana lagi gitu kan. Cuman ya kita mohon bantuannya untuk misalkan emang butuh banget nih, dia urgent banget, ya kita minta tolong bantuannya buat cari kandidat yang bisa ngegantiin dia gitu. Tapi kalau misalkan dari tim lain yang ada problem seperti itu, terus dari SC-nya atau dari manajer sama SPV-nya nggak bisa nanganin itu ya, tapi tahun ini aku rasa mereka semua pada bisa sih. Itu kalau ada yang nggak bisa, butuh bantuan dari HRD tim, ya kita bakalan ikutin bantu gitu. Jadi tahapannya nggak bakalan susah banget, cuman ya itu sih, kalian harus ada alasan yang make sense dan yang pasti jangan bohong gitu kan. Cuman ada beberapa hal lain juga yang mungkin aku nggak bisa sebutin di sini. Nah lebih baik sih dipikir dulu. Iya, nah itu niat balik lagi guys. Kalau kalian bikin broker niatnya apa? Kalau setengah-setengah kan rugi juga. Iya. Nggak ada untungnya jadinya berdiri sendiri. Iya betul banget itu. Nih. Apa sih syarat untuk menjadi supervisor atau manajer di Hima Advice? Kalau syarat jadi supervisor sama manajer ada, mungkin adanya lebih buat manajernya ya. Jadi kalau kalian pengen jadi manajer Hima Advice itu syaratnya kalian harus sudah 1 tahun atau 1 periode ikut kepengurusan Hima Advice. Nah sedangkan kalau untuk supervisornya itu nggak ada syaratnya. Kalau buat supervisor sama aja kok, selagi dari manajernya dia ngelihat potensi, misalkan dari Sharon nih, dia mau Sharon mau masuk, siapa tahu kan masuk ke HRD gitu kan. Terus aku ngeliat nih Sharon potensinya bisa lah buat jadi supervisor, aku bisa narik Sharon gitu. Jadi kalau buat syarat, lebih ada syaratnya buat manajer ya. Syarat itu kalian harus ikut 1 tahun kepengurusan Hima Advice. Kalau buat SPV-nya nggak ada kok syaratnya. Nah, tips and trick Hima Advice benefits memang banyak nggak tuh? Banyak banget. Ya aku bilang banyak banget dah kalau benefits mah. Kayak Hima Advice tuh udah ngasih banyak banget ke aku dan aku belum bisa ngasih apa-apa dari Hima Advice. Saking banyaknya aku nggak bisa ngebutin lah. Tapi udah kerasa dari diri sendiri nggak bisa dijelasin gitu. Iya kayak ya ini contohnya aku sekarang aku nggak biasa loh ngomong panjang lebar kayak gini. Atau jadi udah mulai terbiasa. Iya atau kayak misalkan ngobrol depan orang aku pasti grogi, deg-degan atau gimana gitu. Cuma karena ikut Hima Advice terus kayak terbiasa juga kan. Jadi ya alhamdulillah aku biasa. Jadi itu pun salah satu benefit. Nah ini ada pertanyaan tambahan nih Bang Alun. Waktu pelaksanaan IBES berapa lama dan kegiatannya tuh apa saja sih kalau misalnya kita ikut IBES? Oke, kalau buat waktu pelaksanaannya ya, nah, itu IBES itu kita pelaksanaan kurang lebih dalam waktu 1 bulan. Nah biasanya sekarang kan kita udah mulai mau masuk Oktober lah ya. Kelar histeria mungkin di bulan November sampai bulan Desember itu waktu IBES-nya. Kalau pelaksanaannya itu nanti bakal ada forum juga, dimana forum ini buat teman-teman nanti mungkin ada beberapa ya, mungkin kita sebutnya materi lah ya. Jadi nanti bakal ada penjelasan kayak misalkan tentang Hima Advice itu apa, nanti bakal dibawain sama CEO dan GM-nya. Terus juga bakal ada tentang misalkan SOP atau ada ART-nya atau kayak penjelasan lagi tentang Jahim, tentang Himne. Itu kalian bakal ada di forum-forum tertentu. Nah nanti di akhirnya ibaratnya sama aja kayak penutupan acara ya, kalian bakal ada happy-happy-nya juga kok. Jadi kita di sini nggak cuma capek-capek atau misalkan kerja doang, tapi kita ada happy-happy-nya juga gitu. Jadi ada perkenalan dari masing-masing tim? Iya itu juga ada. Itu mungkin di sini biasa disebutnya first meet ya. Nanti bakal first meet juga antara peserta IBES sama semua pengurus Hima juga. Dan biasanya bakal ada tema juga. Jadi pokoknya bakalan seru banget deh. Daftar ya guys, jangan lupa. Dipantau Instagram Hima Advice. Nah next nih, ada kemungkinan gak sih maba kan sekarang lagi ini nih ya, lagi ospek jurusan histeria. Nah kalau misalnya udah ngikutin dari awal sampai akhir dan kerjain tugasnya, ada gak sih mereka tuh kemungkinan gak lulus? Oh itu udah pasti ada sih kemungkinan gak lulusnya. Ya, mungkin contohnya kayak maba-mabanya yang gak ngikutin aturan, terus yang gak ngerjain tugas-tugas yang udah dikasih. Karena kita bakal ada poin-poin tertentu juga kan yang pasti. Jadi buat semua mahasiswa baru nih yang lagi ikutin ospek jurusan, kalau bisa kalian ikutin lah semua aturan sama tugas-tugas yang ada. Karena ya, kalau kalian nggak lulus sayang banget lo nggak dapat sertifikat histeria. Apalagi udah ngejalanin tugasnya gitu. Iya itu bener-bener sayang banget deh buat kalian. Jadi udah capek-capek kan, tapi kalian nggak lulus. Udah nggak tidur nih sampai malam, udah overthinking. Aduh nanti diapain dah sama ini.
Jadi kalau bisa, kalau ya kalian kerjainlah semaksimal mungkin gitu, karena itu bakalan benefitnya pun bakalan dapat buat kalian sendiri gitu. Nah, kalau penilaian khusus dari lulusan Histeri biar kayak mabanya harus gini, kerja tugasnya harus gini, tepat waktu ngumpulin tugasnya. Kalau misalkan untuk penilaian khususnya, ya kita dari artinya sendiri kaderisasi ya, berarti kita mengkader atau membentuk sifat atau karakter seseorang. Yang kita harapin sih mereka ya sekarang kita kan udah kuliah kan, jadi mahasiswa baru diharapkan tidak lagi masih ada jiwa-jiwa SMA SMK-nya gitu. Kita udah kuliah, karena nanti kan di ospek jurusan juga bakalan ada beberapa tugas yang emang itu harus ngelatih keberanian. Gitu. Misalkan kenal sama cutting gitu, jadi kalian mentalnya bukan mental sih, lebih ke kan bakal lebih paham lah dunia perkuliahan itu seperti apa. Next nih Bang Lun, untuk IBS sendiri nanti bakal ada sertifikat. Nah, ada nggak sih kemungkinan maba itu nggak dapat sertifikat? Itu nggak ada dong. Jadi semua program kerja di Himatis bakalan dapat sertifikat. Itu pasti. Jadi nggak mungkin kalian nggak bakalan dapat. Pasti dapat kok. Mau tergantung bentuknya kali ya. Sekarang karena waktu online kan kita dapatnya dari soft file-nya atau bentuk PDF gitu. Jadi nanti dapatnya kalian kalau nggak kertasnya, hard file-nya, kalian bisa dapat soft file-nya juga. Yaitu nanti kalian bisa langsung input ke TAK. Nah, saya udah masukin TAK belum? Udah. Ya, yang penting sih TAK, jadi kayak kita udah fokus buat kuliahnya aja. Kalau misalnya udah dapet ini kan minimum dari TAK-nya. Iya, soalnya waktu aku daftar itu, ya TAK jadi salah satu syarat kelulusan. Seingat aku ya. Jadi kalau nggak salah berapa? 60? Kalau nggak salah 60 ya. Ya. Jadi itu syarat kelulusan, jadi daftar aja deh. Kayak kalian ikut seminar pun nanti udah bakalan dapat sertif juga. Iya. Itu lumayan. Tapi ya emang bener-bener dijalanin sih kalau emang untuk diri sendirinya, kalau menguntungkan. Jadi jangan sampai kalian ikut cuma gara-gara pengen dapat sertifikat. Nah, itu kayak ikut ya udah dimasukin ini link absennya link gitu. Absen, iya. Next nih Bang Alun. Menurut Bang Alun, proker-proker di Hima itu kekurangannya apa aja sih? Ada nggak tuh kekurangannya? Kalau buat kekurangan proker di Hima itu apa ya? Kalau yang sekarang lagi aku jalanin ya, karena kan nggak semua proker, kita kan proker kan ibaratnya ada beberapa yang biasa kita sebut proker besar ya. Jadi ada yang berapa skala nasional atau undang-undang orang-orang di luar, influencer. Atau kan misalkan aspek jurusan juga kita butuh beberapa bahan-bahan atau peralatan gitu kan. Ya kita pasti butuh dana ya, yang pasti mungkin sedikit kekurangannya dana dari kita minta bantuan ke dana itu, dananya masih ada beberapa yang belum turun gitu. Tapi acaranya udah berlangsung. Jadi kan itu jadi salah satu pikiran lah buat panitianya gitu kan, ini gimana nih kita selain dari dana panitia gitu. Kalau kekurangannya kurang lebihnya seperti itu sih ya. Kalau selebihnya mungkin ada beberapa, tapi ya itu kekurangan yang kecil-kecil lah. Masih dari dananya. Iya. Susah banget. Saya kita juga banyak mau dikeluarin nih tentang kuliah. Apalagi kita anak kosan kan, nah, anak rantau. Iya. Benar-benar. Nah, pasti kalau ada kekurangan pasti ada kelebihan. Nah, kelebihannya apa tuh Bang? Oh, kalau kelebihannya banyak banget sih kalau kelebihan dari setiap proker ya. Kayak misalkan kita ambil contoh di tim ACT deh, kan ada tuh proker Biscem, itu lomba-lomba. Ya kelebihannya kalian bisa nunjukin gitu, kalian bisa main futsal atau kalian bisa badminton di depan para wanita gitu kan. Ya biar dia mana tahu cari. Nah, siapa tahu kan. Terus misalkan dari kayak kalian di Histeria juga, kalian apalagi Histeria kan semua mahasiswa baru kumpul tuh ya. Kumpul bareng, kalian mau ada yang nunjukin di depan panggung, jadi kalian terkenal. Ibaratnya terkenal di angkatan kalian. Jadi kalau kalian main, si ini nih yang dulu ini kayak gini. Jadi lebih percaya diri juga pastinya. Jadi setiap proker punya kelebihannya masing-masing, tergantung sama yaitu di proker apa dulu. Nah, tujuannya apa dulu? Nah, ada kan beberapa proker tuh kayak BAMS dari ACT, terus ada FBA juga. Apalagi BAMS tuh yang ngadain konser tuh ya. Iya. Nah, kalian bisa nyanyi. Iya, tuh yang suka konser. Apalagi kan cewek-cewek kayak tampak-tampak lah, sampai cewek-cewek bisa nyanyi kan. Jadi kelebihannya pasti banyak banget tuh buat kelebihan di program-program Himatis. Nih terakhir nih Bang Alun, saran dari Bang Alun untuk mahasiswa yang ragu untuk ikut proker atau ikut join Himatis. Kalau kalian masih ragu, kalian ya jangan malu buat bertanya sih yang pasti. Karena kan ragu kan pasti ada hal lain yang emang kalian tuh masih bingung gitu mau ikut prokernya kayak gimana. Ya kalian tanya dulu, atau ya kalian lihat nih proker ini kayak gimana. Walaupun kalian nggak ngeliat langsung ke tempatnya, kalian kan bisa lihat dari Instagram. Makanya di follow Instagram Himatis. Iya.
biar kalian tahu gitu. Setelah kalian tahu, ya misalkan kalian ragu nih pengen ikut proker apa yang dekat deh, itu kita ragu ikut ISC misalkan atau ikut IBS. Ya, karena ragu itu biasanya ya karena kita nggak tahu nih, atau kayak cuma denger simpang siur dari omongan orang doang. Tapi setelah kalian lihat, ya kalian bakalan tahu gitu itu proker apa dan emang sesuai nggak sih sama kalian. Itu yang pasti. Jadi kalau kalian masih ragu, jangan malu buat bertanya, sama jangan malu buat cari tahu ini proper terkait untuk apa dan manfaatnya buat apa juga yang pasti. Nih mau tambah lagi nih Bang Lun, kalau misalnya nih yang punya bisnis, nah itu ada nggak sih kayak buat yang punya bisnis kita daftarin ke sini atau kemana itu? Tentu saja ada dong, sudah pasti. Karena ya kita kan jurusan administrasi bisnis ya. Ya karena kita dari bulan nggak mau menyediakan tempat juga, itu ada itu peluangnya ada di tim entrepreneurship ya. Di situ karena di itu kan ada kayak beli di Adis nih buat teman-teman yang punya bisnis, bisa banget minta tolong postingin gitu kan, posting di beli di Adis. Terus ada FBA Ads, itu yang kalian punya bisnis online, kalian bakal diupload di website di FBA juga. Nanti bisnis juga naik tuh. Nah terus di FBA-nya kan, di acara FBA-nya tuh ada beberapa lomba kayak aduh aku lupa nama lombanya ya. Pokoknya itu kayak lomba buat bisnis gitu, bisnis plan. Jadi yang kalian emang suka bisnis di lomba, dan hadiahnya tuh wah itu Gede-gede. wow lah sih pokoknya buat hadiahnya. Jadi kalian nggak akan apa ya di Hima ini kita nggak cuma ada proker-proker yang seru-seru juga, tapi ya kita bakal ada bisnisnya juga. Karena ya kita buat apa masuk ke administrasi bisnis tapi ikut himpunannya nggak ada buat benefit bisnisnya juga gitu. Jadi pasti ada buat bisnisnya. Nah kalau tips and trick dari Bang Lun, Hima Advis benefits emang banyak. Banyak banget kalau bilang benefit ini, nah, ya aku bilang banyak banget ya. Kalau yang terlihatnya ya mungkin kayak gitu ya fisik, tapi kalau yang nggak terlihatnya, kalian benefit itu bakal dirasain sama diri kalian masing-masing gitu. Kayak misalkan kalian yang awalnya introvert atau kalian pendiam atau kalian pemalu, kurang percaya diri. Iya, kurang percaya diri, kayak ngomong masih gugup atau masih deg-degan ya hal-hal seperti itulah. Jadi benefitnya itu bakalan lebih banyak buat diri kalian masing-masing. Jadi kalau buat tips and trick benefitnya itu benefit banyak banget. Nah itu juga nyambung ya sama kuliah dan komunikasi dan bisnis itu. Nyambung banget, karena bakal tahu alur up to down atau down to up. Jangan daftar ya guys. Pantau makanya Instagram Advis di follow. Nah terakhir nih closing statement dari Bang Alun. Closing statement dari aku sih buat teman-teman yang mau ikut himpunan atau ikut organisasi, kalian jangan ragu, jangan takut. Kalau emang kalian punya niat, punya tujuan, apalagi buat kebaikan diri kalian. Karena kita di kuliah ini udah nggak kayak ngikutin temen atau apa, kita udah enggak lah. Karena tujuan nanti akhirnya yaitu berdasarkan apa yang kita mau. Kalau misalkan emang kalian niat, terus kalian pengen ngelatih soft skill diri kalian, dan misalkan meningkatkan keterampilan kalian, daftar aja, kalian jangan ragu. Kalau buat syaratan apa-apa yang tadi aku bilang, nggak susah kok syarat-syaratnya. Kayak misalkan ya CV paling yang gitu-gitu kan. Ya tergantung diri sendiri iya, tadi. balik lagi. Kalau emang kalian punya niat gitu ataupun punya tujuan bagus, terutama buat diri kalian, daftar aja, jangan ragu. Yang penting niat, berani, sama percaya diri. Nah bonusnya ada buat CV juga bisa. Iya, bener banget tuh. Buat CV kalian nggak kosong Nah, nantinya. ada bonusnya kok, nggak itu doang, ada bonusnya. Nah makasih ya Bang Alun udah jadi narasumber dari Ngobrol Fall 19. Makasih banyak. Oke, makasih Sarah. Lagi sibuk nih yang kuliah offline. Capek lah. Tapi seru kan? Seru banget pokoknya mah. Sekian dari Ngobrol Fall 19. Bye bye. Bye bye. Terima kasih.